Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini untuk menjalani kehidupan kita dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita masih ada di acara Renungan Pagi edisi 12 Mei 2023. Dan saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24 sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Semoga menjadi bagian yang memandu kita untuk berjalan di hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Luruskan motivasi. Saudara-saudaraku, baru saja para murid makan bersama orang banyak dalam sukacita Tuhan. Sekarang dalam keadaan menunggu Tuhan, mereka melihat sosok yang berjalan di atas air. Reaksi mula-mula adalah takut. Takut karena mereka menduga itu hantu. Mungkinkah mereka belum mengenal kuasanya? Benar, ternyata mereka belum juga percaya atas keberadaan Tuhan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mulia yang diutus oleh Bapanya. Dan ketidakpercayaan ini membawa mereka pada ketakutan tak terkendali. Meskipun demikian, Tuhan mengambil langkah bijaksana. Ia terus menuntun para murid untuk mengenalnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Berapa lama lagi peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang mengundang semakin banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Sayangnya, motivasi mencari bukan karena percaya atau karena telah mengenalnya secara pribadi, tetapi untuk sekedar memperoleh keuntungan. Berapa lama lagi Tuhan Yesus Kristus harus tinggal di tengah-tengah dunia ini pada masa itu sehingga orang banyak dapat mengerti ajarannya? Berbagai sikap dan beragam motivasi orang banyak datang kepada Tuhan pada waktu itu masih ditemukan di zaman sekarang. Keragaman itu menimbulkan permasalahan. Misalnya sikap dan motivasi bagaimana yang mendasari keinginan setiap orang untuk mencari Yesus. Ada yang beribadah dalam dirinya setiap minggu dengan motivasi agar sebutan umat beragama tetap melekat pada dirinya. Ada yang berharap agar berkelimpahan diberkati Tuhan terus-menerus ketika ia rajin untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak pernah satu kali pun melewati hari Minggu. Lainnya lagi, mungkin ada orang Kristen yang karena sudah dibaptis, sudah menjadi Kristen, dan masih banyak lagi. Motivasi-motivasi tersebut tidak akan menolong Kristen untuk sungguh mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Alasan yang benar untuk tetap beribadah, karena setiap orang Kristen harus bertumbuh dalam pengenalan terhadap kuasa, pekerjaan, dan pimpinannya. Setiap hari menjadi lebih baik, semakin hari semakin baik. Dan inilah prinsip pertumbuhan rohani Kristen. Saudara-saudaraku, mari kita mengoreksi kehidupan pribadi kita. Ketika kita beribadah dan berbakti kepada Tuhan, motivasi apa yang mendasari kita semuanya? Semoga saja pertumbuhan rohani seorang Kristen yang kita miliki saat ini tidak karena ditentukan oleh berapa lama menjadi Kristen, tetapi bagaimana Kristen mengenal Yesus secara pribadi. Saya mengajak kita saudara sekalian untuk mengoreksi seberapa dalam kita mengasihi Tuhan, seberapa dalam kita mengenal kuasa-Nya, dan seberapa dalam kita percaya kepadanya. Kiranya kita mencari Tuhan bukan hanya karena hal-hal jasmania, tetapi kita mencari Tuhan karena kerinduan untuk semakin dekat dengannya dan semakin mengenal kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa ada banyak orang yang memiliki motivasi datang kepadamu, bukan karena mereka percaya kepadamu dan mengenal Engkau lebih dalam. Sekalipun berbagai mujizat Tuhan perlihatkan di tengah-tengah orang banyak itu, tapi nyatanya mereka tidak bertumbuh secara kerohanian kepadamu. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar semua orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini menghampiri Dikau, mencari Dikau, berbakti kepadamu. Oleh karena kasih-Mu yang telah menjangkau dan melawat mereka. Mereka mengenal Dikau secara pribadi. Dan kami rindu bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan siapakah Yesus Kristus yang kami sembah. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada Bapa. Berkati dan peliharalah hidup mereka. Biarlah menjadi orang Kristen yang kuat. Sekalipun mereka melewati berbagai kesulitan hidup. Bagi mereka yang sedang sakit dan menanti penghiburan janji kesembuhan daripada-Mu. Lawatlah mereka ya Tuhan. Berilah kekuatan. Kami doakan mereka yang sedang berduka. Tuhan hiburkanlah mereka ya Bapa. Mereka yang sedang sakit sekali lagi karena bergumul berbagai pencobaan hidup. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka sekalian. Lalu ke dalam tangan-Mu kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Dan anak-anak kami yang terus berjuang untuk mencari sekolah yang layak bagi mereka. Biarlah Tuhan yang akan membuka jalan dan menyatakan mujizat. Supaya pada waktunya anak-anak kami dapat menempuh pendidikan di tempat kuliah atau di tempat pendidikan sekolah-sekolah yang mereka tuju dengan baik. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Kiranya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam mengenal Dikau dan mengasihi Dikau. Dan merindukan bahwa kami selalu berada di hadirat-Mu dan bersama-sama merindukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.